Shalom, perkenalkan nama saya Elsa Ravena Siombing, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang materi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Mari kita lihat pembahasannya. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Uraian berikut akan membahas dampak kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut adalah cengkih, merica, kemiri, dan pala merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa barat. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu, di Eropa dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Berdasarkan kenyataan di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. B. Motivasi G3 atau Gold, Glory, dan Gospel. Gospel Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan G3 karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi Industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut pemicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. A. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika.
Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Francis Drake dibantu oleh Thomas Cavendish berhasil tiba di Ternate pada tahun 1579. Di Ternate, mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Rombongan Francis Drake ini berlayar menuju Inggris dengan membawa banyak rempah-rempah dan mendarat di Inggris pada tahun 1580. Rupanya, penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Inggris ini membawa keuntungan berlimpah. Selain mendapatkan rempah-rempah, penjelajahan bangsa Inggris ke dunia timur juga berhasil menanamkan pengaruhnya di wilayah Asia. Inggris juga ingin merebut wilayah Indonesia dari tangan Belanda dan Portugis. Wilayah Indonesia direncanakan oleh Inggris tidak hanya dijadikan sebagai ladang monopoli, tetapi juga dijadikan sebagai wilayah kekuasaan politik. Kedatangan Inggris pada awal abad 17 ditujukan untuk memperluas kekuasaan politik Inggris di wilayah Asia. Kedatangan Inggris ke Indonesia saat itu bertepatan dengan adanya kekacauan yang terjadi di Jayakarta, sekarang Jakarta. Pada saat itu, Jayakarta sedang berselisih dengan Banten akibat politik adu domba yang dijalankan oleh VOC. Penguasa Jayakarta yang menyadari kelicikan VOC mengizinkan Inggris membangun gudang kayu di dekat kantor dagang VOC. Keadaan ini menyebabkan VOC geram dan segera melancarkan serangan balasan ke pusat pemerintahan, Jayakarta. Penguasa Jakarta yang waktu itu, Wijayakrama, meminta bantuan kepada Inggris untuk menghadapi serangan VOC. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya. Jika ada salah kata maupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.